A6 Token milik Anang Hermansyah sempat jadi sorotan seiring cuitan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti di Twitter. Cuitan tersebut menjawab pertanyaan satu akun tentang unggahan video promosi A6 Token oleh Anang Hermansyah di media sosial tersebut. Bapepti selaku otoritas berwenang melakukan pengawasan dan pengaturan terkait perdagangan berjangka merespons cuitan tersebut dengan tegas. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti Tirta Karma Senjaya menyampaikan klarifikasi soal itu. Ia mengakui telah terjadi kesalahpahaman. Menurutnya, A6 Token tidak dilarang namun masih dalam proses penjualan. Anang dan Ashanti pun disebut telah beritikat baik karena datang ke kantor Bapepti untuk menjelaskan hal tersebut. Bahkan, Anang dan Ashanti datang sekaligus untuk mendaftarkan bisnisnya secara legal. Sementara itu, Anang juga menanggapi kesalahpahaman akun resmi Bapepti yang salah interpretasi. Diketahui sebelumnya, cuitan Bapepti di Twitter menyebut A6 Token dilarang diperdagangkan ramai diperbincangkan di dunia maya. Keliling Indonesia Edukasi Kripto, Anang Hermansyah dan Ashanti siap mengenalkan A6 Token ke seluruh masyarakat Indonesia. Rencananya, pasangan tersebut berkeliling Indonesia dalam waktu dekat. Anang tidak menjelaskan berapa titik tempat di Indonesia yang akan dikunjungi dirinya dan tim A6 Token. Tidak hanya itu, Anang Hermansyah yakin banyak orang yang bisa sukses dengan bisnis tersebut, terlebih ia dan timnya siap memberikan pembinaan lewat turnya pada bulan depan. Selain itu, Anang menghimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait bisnis barunya itu dibilang kripto. Sebab, Anang mulai mendaftarkan bisnisnya ke Bapepti didampingi Tirta Karma Senjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar. Alasan Anang bisnis NFT. Anang Hermansyah merambah bisnis NFT atau non-fungible token lewat token ASIC. Ia menilai Indonesia kerap tertinggal dari negara-negara maju lainnya di berbagai bidang. Karena alasan itu, Anang tak mau orang Indonesia ketinggalan. Dengan bisnis NFT miliknya, ayah Aurel Hermansyah ini berharap bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar mengikuti jejaknya. Kendati demikian, Anang mengakui bahwa bisnis berbasis NFT bukan sesuatu yang mudah untuk dipelajari. Seperti diketahui, NFT non-fungible token kini sedang naik daun. Aset kripto tersebut mengubah karya seni digital dan barang koleksi lainnya menjadi aset yang dapat diverifikasi yang sudah diperdagangkan. Anang juga menjelaskan bahwa token ASIC miliknya nanti akan membiayai beberapa kategori seperti game P2P yang terdiri dari congklak, bola bekel, layangan, Komodo Legends, dan We Are Papua. Sebelum Anang Hermansyah, beberapa artis lainnya seperti Raffi Ahmad, Luna Maya, hingga Syahrini sudah lebih awal merambah bisnis NFT. Untuk tambahan informasi, dilansir dari kontan.co.id, NFT adalah produk investasi turunan dari kripto. Untuk menjual NFT harus dilakukan melalui marketplace seperti OpenSea. OpenSea adalah marketplace global untuk jual beli NFT. Selain OpenSea, di Indonesia juga ada marketplace lokal untuk jual beli NFT seperti Tokomall, Paras.id, NFT, Collectible, Baliola, Artsky, dan Metaroid. Penjualan NFT mencapai sekitar 25 miliar US dollar atau sekitar 357 triliun rupiah pada tahun 2021. Di Indonesia, NFT menjadi tren setelah Gozali menjual koleksi foto selfie dirinya sebagai NFT di OpenSea dengan harga lebih dari 1 miliar rupiah. Penjualan NFT di OpenSea atau marketplace lain bisa berupa gambar, foto, lukisan, video, lagu, dan lain-lain. Hai pemirsa Selipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.